Take off the fufu, take off the cloud chase, take off the Wi-Fi. Halo semuanya, selamat datang dalam presentasi kami. Pernahkah kita berpikir seberapa besar peran guru dalam membentuk karakter emosi siswa? Menjadi pendidik bukan hanya soal mengajar, tetapi juga membimbing, mendampingi, dan menjadi teladan. Hari ini kita akan mengeksplorasi lebih mendalam tentang pentingnya pembelajaran sosial emosional dalam dunia pendidikan. Dalam video pendek tersebut, dapat kita lihat bahwa di dalam kelas, seorang guru bukan hanya menyampaikan materi, tetapi juga membimbing emosi dan karakter siswanya. Saat guru mengajar dengan penuh semangat, menunjukkan empati, dan memberikan dukungan, siswa merasa dihargai dan lebih percaya diri dalam belajar. Inilah alasan mengapa pembelajaran sosial emosional sangat penting. Agar pembelajaran lebih bermakna, guru perlu menerapkan 5 kompetensi utama dalam pendekatan CASAL. Yang pertama yaitu kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan hubungan, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Sebelum kita mengarah ke presentasi, sebelumnya perkenalkan, saya Sidatul Maula dan bersama dua rekan saya, yaitu Salsabila Muntasa dan rekan saya lainnya yaitu Shirley Herawati. Kita akan belajar bersama tentang bagaimana seorang guru bisa menjadi agen perubahan bagi siswanya. Kita akan membahas mengenai tantangan yang dihadapi guru, serta bagaimana sekolah dan lingkungan mendukung pembelajaran sosial emosional. Adapun presentasi ini merupakan tugas dari demonstrasi kontekstual yang berisi mengenai hasil diskusi kelompok kami dari ruang kolaborasi mata kuliah pembelajaran sosial emosional topik 2. Adapun diskusi tersebut membahas mengenai yang pertama, apa tantangan bagi guru untuk menjadi contoh atau teladan khususnya dalam hal sosial emosional. 2. Kasus yang ada berkaitan dengan hal di atas berdasarkan pada pengalaman Anda mengamati proses belajar mengajar yang pernah Anda ikuti. Yang ketiga, bagaimana sekolah bisa mendukung pembelajaran sosial emosional? Apa saja tantangan bagi sekolah? Keempat, apakah karakteristik peserta didik bisa mempengaruhi penerapan pembelajaran sosial emosional? Jelaskan dan bagaimana menghadapi kendala tersebut. Nah, setelah kita mengetahui dari pertanyaan-pertanyaan yang dijadikan bahan diskusi ini, berikut merupakan hasil diskusi kami yang akan diterangkan oleh Salsabila Muntasa. Masuk pada kegiatan pertama. Terlebih dahulu, kita harus mengetahui bahwa guru adalah panutan bagi siswa dan pengaruh mereka dapat membentuk karakter dan keterampilan sosial siswa sepanjang hidup mereka. Adapun tantangan yang dihadapi oleh guru dalam pembelajaran. Yang pertama, tantangan dalam mengelola emosi. Guru harus mampu mengelola emosi pribadi dalam situasi yang menantang. Dalam lingkungan kelas yang dinamis ini, guru seringkali dihadapkan pada berbagai perilaku siswa yang dapat memicu emosi mereka. Sehingga pengelolaan emosi ini sangat penting untuk dilakukan oleh guru di dalam kelas. Yang kedua yaitu konsistensi sikap. Guru diharapkan dapat menunjukkan konsistensi dalam sikap dan tindakan di dalam dan di luar kelas. Ini berarti mereka harus mampu menjaga sikap positif dan profesional terlepas dari situasi yang mereka hadapi. Yang ketiga yaitu menjadi teladan. Guru harus menjadi teladan, model bagi siswa dalam menghadapi situasi emosional seperti stres dan frustasi. Misalnya, ketika menghadapi stres atau kecewaan, guru yang tenang dan sabar akan memberikan contoh yang baik bagi siswa. Yang keempat yaitu respon konstruktif. Respon yang konstruktif sangat penting. Guru perlu menghindari reaksi emosional yang berlebihan, seperti kemarahan atau kekecewaan yang dapat memperburuk situasi. Sebaliknya, mereka harus merespon dengan cara yang mendukung dan membangun. Yang kelima yaitu keterampilan emosional. Guru harus dapat mengidentifikasi dan mengelola perasaan sendiri untuk menunjukkan ketenangan, kesabaran, dan empati. Yang keenam yaitu keterampilan dalam mengelola emosional. Untuk menjadi teladan yang baik, guru harus memiliki keterampilan untuk mengidentifikasi dan mengelola perasaan mereka sendiri. Keterampilan seperti ketenangan, kesabaran, dan empati sangat penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang positif. Dalam menghadapi perilaku siswa, guru juga harus tetap tenang dan tidak terprovokasi. Ini adalah tantangan yang besar, tetapi dengan pendekatan yang tepat, guru dapat mengubah situasi yang sulit menjadi kesempatan untuk belajar. Yang terakhir, tantangan yang dihadapi oleh guru, yaitu respon terhadap kebutuhan siswa. Guru harus mampu mengenali dan merespon kebutuhan sosial emosional siswa. Setiap siswa memiliki latar belakang dan kebutuhan yang berbeda-beda, sehingga pendekatan yang digunakan harus disesuaikan. Adapun kasus yang berkaitan dengan tantangan yang dihadapi oleh guru, berdasarkan pengalaman mengamati proses pembelajaran di kelas 5, saya menyaksikan sebuah contoh yang menggambarkan pentingnya mengelola emosi oleh guru. Ketika seorang siswa bernama Dani, yang memang agak kesulitan memahami pelajaran matematika, tidak dapat menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru.
Ekspresi kekecewaan muncul di wajahnya. Pada awalnya, guru tersebut berusaha untuk menunjukkan kesabaran, namun karena Dani terus tidak bisa menjawab, meskipun telah diberikan penjelasan berkali-kali, guru tersebut mulai kehilangan kesabaran. Dengan nada yang lebih tinggi dan sedikit kesal, guru itu berkata, "Kenapa kamu tidak bisa mengerti juga? Ini kan sudah jelas." Reaksi ini membuat Dani tampak sangat kecewa, bahkan wajahnya menjadi merah dan ia menunduk. Siswa-siswa lainnya pun menjadi lebih diam, bahkan ada yang tampak menghindar dari interaksi lebih lanjut dengan guru tersebut. Situasi ini mengabarkan betapa pentingnya mengelola emosi dalam pembelajaran. Sebagai alternatif, jika guru tersebut mampu tetap tenang dan memberikan pendekatan yang lebih sabar seperti tidak apa-apa Dani, kita coba bersama lagi ya, dan memberikan dorongan positif kepada Dani. Hal ini akan menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung. Hal ini tidak hanya meningkatkan rasa percaya diri Dani, tetapi juga memberikan pesan kepada siswa lainnya tentang bagaimana seharusnya mereka merespon perasaan kesulitan atau kegagalan dengan cara yang lebih positif. Pendekatan sosial emosional ini sangat perlu dan penting bagi siswa. Dengan demikian, pengintegrasian dalam sekolah sangat dibutuhkan. Bagaimana sekolah bisa mendukung pembelajaran sosial emosional ini? Sekolah dapat mendukung pembelajaran sosial emosional dengan menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan terbuka bagi siswa untuk mengekspresikan diri mereka. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional ke dalam kurikulum akademik yang ada, sehingga siswa dapat belajar tentang keterampilan emosional dan sosial secara sistematis. Sekolah juga dapat memperkenalkan program-program yang mengajarkan keterampilan seperti manajemen stres, empati, dan cara mengelola konflik. Selain itu, mengadakan pelatihan bagi guru dan staf untuk meningkatkan keterampilan mereka dalam mengelola dinamika sosial emosional di kelas akan sangat membantu. Ini tidak hanya mencakup pelatihan teknis, namun juga membekali guru dengan pendekatan yang lebih reflektif dan adaptif. Keterlibatan orang tua juga sangat penting dalam mendukung perkembangan sosial emosional siswa. Sekolah dapat bekerja sama dengan orang tua untuk memastikan bahwa keterampilan sosial emosional tidak hanya dipelajari di sekolah, tetapi juga diterapkan di rumah. Misalnya, melalui komunikasi yang lebih terbuka, sekolah dapat memberikan informasi dan sumber daya kepada orang tua mengenai cara mendukung perkembangan sosial emosional anak mereka. Adapun tantangan yang dihadapi dalam proses pengintegrasian sosial emosional ini, yaitu keterbatasan sumber daya. Terbatasnya waktu, anggaran, dan jumlah staf terlatih untuk mendukung program sosial emosional sangat efektif. Pengaruh karakteristik terhadap pembelajaran sosial emosional. Yang pertama, latar belakang berbeda. Siswa memiliki latar belakang sosial, ekonomi, dan pengalaman hidup yang bervariasi, mempengaruhi kemampuan mereka dalam mengelola emosi. Yang kedua, tingkat kematangan emosional. Siswa dengan trauma atau lingkungan tidak stabil mungkin kesulitan dalam perkembangan karakteristik sosial emosional. Yang ketiga, pendekatan fleksibel. Guru perlu menggunakan pendekatan yang fleksibel dan individual untuk memenuhi kebutuhan siswa yang berbeda. Yang keempat, preferensi siswa. Siswa introvert mungkin lebih nyaman dengan refleksi pribadi, sedangkan siswa ekstrovert lebih suka berbagi dalam diskusi kelompok. Menghadapi kendala. Yang pertama, beragam pilihan tugas. Menyediakan berbagai pilihan tugas dan kegiatan yang sesuai dengan karakteristik siswa. Yang kedua, sesi konseling. Memberikan sesi konseling bagi siswa yang membutuhkan dukungan tambahan. Yang ketiga, pendekatan individual. Mengadaptasi metode pengajaran untuk membantu setiap siswa mengembangkan keterampilan sosial emosional sesuai dengan kebutuhan mereka. Kesimpulan dari hasil diskusi kami mengenai lembar kerja 2.4 yaitu strategi penerapan pembelajaran sosial emosional atau PSE dalam lingkungan pendidikan dapat diterapkan melalui berbagai pendekatan seperti menciptakan lingkungan belajar yang aman dan mendukung, mengintegrasikan nilai-nilai sosial emosional ke dalam pembelajaran, serta melibatkan berbagai pihak termasuk guru, siswa, dan orang tua. Guru berperan penting dalam membantu siswa mengembangkan kesadaran diri, keterampilan sosial, serta kemampuan dalam mengolah emosi dan membangun hubungan positif. Berikut merupakan referensi yang kami jadikan dalam diskusi kami. Setelah kita tadi membahas mengenai hasil diskusi kami pada lembar kerja 2.3, selanjutnya yaitu kegiatan 2 ini akan membahas mengenai lembar kerja 2.5. Lembar kerja ini menjadi bahan refleksi bagi kami dari film-film inspiratif yang menunjukkan perjuangan guru sebagai agen perubahan. Di sini juga kita akan belajar bagaimana seorang pendidik dapat membangun semangat dan harapan bagi siswanya meskipun dalam kondisi yang penuh tantangan. Adapun film yang menjadi refleksi utama dari LK ini yaitu film Laskar Pelangi. Guru sebagai agen perubahan dalam film. Film pertama yaitu Laskar Pelangi. Film Laskar Pelangi mengisahkan anak-anak dari keluarga miskin di Desa Belitung yang bersekolah di SD Muhammadiyah, salah satu sekolah tertua di pulau tersebut. Dengan hanya 10 siswa, sekolah ini terancam ditutup, yang akan menghalangi mereka untuk melanjutkan pendidikan. Film kedua yaitu Sekolah Rimba.
Film ini menyoroti peran guru sebagai agen perubahan yang signifikan, tidak hanya dalam kehidupan siswa, tetapi juga dalam komunitas, dengan menanamkan nilai-nilai pendidikan, keberanian, dan cinta terhadap alam. Film ketiga yaitu Negeri Lima Menara. Negeri Lima Menara mengisahkan perjalanan Alif Fikri, seorang pemuda dari Danau Maninjau yang ingin melanjutkan pendidikan di sekolah umum, tetapi harus mengikuti keinginan ibunya untuk masuk ke pondok pesantren. Sebuah kisah dari kampung Gantong di Pulau Belitung, diangkat dari novel fenomenal Laskar Pelangi karya Andrea Hirata. Sebuah film dari Riri Riza. Dua orang guru yang luar biasa. Sekarang kita akan memasuki kelas berhitung. Kuatkan dirimu. Tugas kita memang berat, tapi kita punya kewajiban memberi pendidikan pada anak-anak yang tidak mampu nih. Lili, ini Lenggang. Gimana Harun, Lenggang? Iya betul, pandai Harun. Kalian harus punya keberanian, punya keinginan yang kuat, dan pantang menyerah menghadapi tantangan macam apapun. Keadaan yang tidak adil. Orang-orang udah tidak adil lagi yang mau menyekolahkan anaknya di sini, Bos. Mereka pikir lebih baik anaknya jadi kuliah. Bagaimana cara kalian mempertahankan sekolahnya? Biayanya, gajinya. Baru tinggal 10 murid-murid itu titipan Allah. Jadi sekolah ini tidak boleh ditutup. Dan semangat yang tak kunjung padam. Kita semua harus punya cita-cita. Dan dari sekolah inilah perjalanan itu kita mulai. Kita harus terus sekolah. 25 cm. Anda dapat mencatat hal penting yang muncul di pikiran Anda pertama kali saat menonton atau teringat pada film itu. Yang pertama, perjuangan anak-anak untuk pendidikan. Semangat dan tekad mereka untuk melanjutkan sekolah menunjukkan bahwa mimpi dapat melampaui keterbatasan hidup dan keterbatasan ekonomi serta akses pendidikan. Yang kedua, pendidikan yang belum merata. Ketidakmerataan dalam pendidikan di Indonesia, terutama di daerah pelosok. SD Muhammadiyah Gantong sebagai simbol harapan meskipun dengan sarana prasarana yang seadanya. Yang ketiga, guru yang berdedikasi. Guru seperti Bu Muslimah dan Pak Harfan dalam pendidikan karakter siswa dan kegigihan dan ketekunan mereka dalam mengajar menunjukkan pentingnya pendidikan membangun masa depan anak. Yang keempat, kreativitas dalam pembelajaran. Para guru menggunakan metode inovatif seperti memanfaatkan alam sekitar sebagai bahan ajar untuk membuat pembelajaran lebih menarik dan bermakna. Bila Anda sudah menonton film tersebut, apa yang bisa Anda pelajari dari film tersebut berhubungan dengan guru yang menjadi agen perubahan? Yang pertama, keberanian untuk berinovasi. Guru-guru seperti Pak Harfan dan Bu Muslimah mencari cara kreatif dalam mengajar, memanfaatkan alam sebagai ruang belajar. Yang kedua, perjuangan pantang menyerah. Meskipun menghadapi keterbatasan fasilitas dan dukungan, para guru tetap berjuang untuk memberikan pendidikan berkualitas. Yang ketiga, dedikasi dalam mendidik. Menjadi pendidik bukan hanya mengajar, tetapi juga mendidik karakter, memberikan motivasi, dan menciptakan lingkungan belajar yang empatik. Yang keempat, kesadaran akan tanggung jawab. Pak Harfan dan Bu Muslimah menunjukkan dedikasi tinggi untuk memastikan siswa mendapatkan pendidikan terbaik, meskipun dengan sarana minim. Yang kelima, menghargai potensi dan keunikan murid. Guru-guru fokus pada pengembangan kepercayaan diri siswa dan memahami latar belakang serta kebutuhan berbeda untuk pendekatan yang lebih efektif. Yang keenam, dampak besar bagi masa depan. Guru berdedikasi dan inovatif dapat menjadi agen perubahan yang membawa dampak positif bagi siswa dan dunia pendidikan. Anda bisa menonton alternatif film lain berhubungan dengan guru sebagai agen perubahan, seperti Sekolah Rimba, terinspirasi dari Butet Manurung, menekankan pentingnya pendidikan di masyarakat terpencil. Butet menunjukkan bahwa menjadi guru adalah panggilan jiwa, membangun kepercayaan dan menyesuaikan diri dengan budaya lokal, mengajarkan literasi dasar untuk melindungi masyarakat dari penipuan dan eksploitasi. Pendidikan sebagai jembatan antara tradisi dunia modern, membantu masyarakat memahami hak dan meningkatkan taraf hidup. Dari Lima Menara menyoroti pendidikan di pesantren sebagai sarana membentuk karakter dan mental tangguh, mengajarkan ketahanan, kemandirian, dan nilai persahabatan dalam menghadapi tantangan. Alif Fikri menunjukkan bahwa pendidikan bukan hanya akademik, tetapi juga tentang refleksi diri dan kerja keras untuk meraih impian. Pertanyaan terakhir, apa yang bisa Anda pelajari dari kejadian atau film tersebut dan apa hubungannya dengan pembelajaran sosial emosional? Film Sekolah Rimba maupun Negeri Lima Menara mengajarkan bahwa pendidikan bukan hanya soal akademik, tetapi juga membentuk karakter dan keterampilan sosial emosional. Dalam Sekolah Rimba, Butet Manurung menunjukkan kesadaran diri sebagai seorang guru yang menghadapi tantangan di komunitas terpencil. Ia mampu mengolah emosinya, menghadapi penolakan, dan tetap berusaha membangun hubungan sosial yang baik dengan masyarakat suku anak dalam. Keputusannya pun untuk terus mengajar meskipun dalam keterbatasan adalah contoh pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, yang membawa dampak besar bagi pendidikan komunitas tersebut. Sementara itu, di film Negeri Lima Menara menyoroti perjalanan Alif dalam menemukan jati diri dan menghadapi tantangan pendidikan.
Ia menunjukkan kesadaran diri saat menggali potensinya dan berusaha meraih impiannya. Dalam prosesnya, pengolahan emosi merupakan kunci agar ia tetap bertahan menghadapi rintangan. Persahabatan dan kerjasama dengan teman-temannya menggambarkan pentingnya hubungan sosial yang kuat, sedangkan keputusan menentukan masa depan mencerminkan pengambilan keputusan yang bijaksana. Kedua film ini menegaskan bahwa pembelajaran sosial emosional merupakan keterampilan penting bagi siswa maupun guru. Kesadaran diri, empati, keterampilan sosial, dan ketahanan dalam menghadapi tantangan adalah sesuatu yang membantu mereka berkembang, membawa perubahan positif dalam pendidikan serta kehidupan. Sebagai pendidik, kita dapat menerapkan nilai-nilai ini dalam pembelajaran sehari-hari, menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan sosial dan emosional siswa, serta membantu mereka menjadi pribadi yang lebih percaya diri dan bertanggung jawab. Jadi dari kesimpulan mengenai diskusi kami tentang lembar kerja 2.5 ini, yaitu pentingnya peran guru dalam membimbing siswa untuk mengembangkan keterampilan sosial emosional. Guru tidak hanya bertugas mengajar materi akademik, tetapi juga harus menjadi teladan dalam menanamkan nilai-nilai karakter seperti empati, kerjasama, dan disiplin. Dengan menerapkan pembelajaran sosial emosional ini, siswa dapat belajar untuk mengenali dan mengelola emosinya, kemudian mengambil keputusan yang bertanggung jawab, serta menjalani hubungan yang harmonis dengan orang lain. Sekian presentasi dari diskusi kami mengenai lembar kerja 2.4 dan 2.5. Terima kasih telah menyimak presentasi dari kami. Semoga ilmu yang kita pelajari kali ini dapat menjadi inspirasi dalam perjalanan kita sebagai seorang pendidik. Mari terus belajar, berbagi, dan menciptakan lingkungan yang lebih baik untuk generasi masa depan.